Halo, selamat sore sahabat Cakrawala. Kita ketemu lagi di Cakrawala Podcast. Tempat kita ngobrolin apa aja, karena apa aja bisa diobrolin. Episode kali ini kayaknya akan seru nih, gitu. Sebelum kita masuk ke bincang-bincang dengan narasumber kita, eh, ini saya perlu cerita sedikit nih. Narasumber kita hari ini, kalau zaman dulu itu sering disebut Tabib Wong. Tapi Buong itu adalah orang yang maha sakti, tangan keduanya Tuhan yang Maha Esa, karena mampu menyelamatkan banyak umat manusia. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita akan perkenalkan dulu siapa bintang tamu kita kali ini. Ceret. Oke, beliau adalah Dr. Sumo Wirawan. Tepuk tangan dulu untuk Dr. Sumo Wirawan. Beliau seorang dokter, bukan tabib. Maaf ya, Dok. Oke, untuk mempercantik wajah saya kelihatan di podcast, mohon izin tadi udah diskusi sama dokter karena kita sudah berjarak, jadi masker kita lepas ya, Dok. Oke. Nah, kelihatan. Sama-sama berkumis ini. Oke. Selamat datang Pak Dokter Sumo Wirawan di acara Cakrawala Podcast. Kita santai ya Pak ya. Di depan kita sudah ada banyak sekali ini gelas-gelas berterbaran, ada kopi, ada Glory Water dan lain-lain. Silahkan sambil jalan nanti kita nikmati. Tidak berpanjang-panjang, kita mau minta kepada tamu kita untuk memperkenalkan diri. Silakan Dok. Baik, terima kasih Pak Wayan Suwadi sebagai host di podcast Cakrawala dan juga rekan-rekan teman-teman yang menyaksikan acara podcast ini. Nama saya Dr. Imade Sumawirawan. Dr. Imade Sumawirawan. Seorang internis ya, spesialis penyakit dalam di RSUD Wangaya Kota Denpasar, Jalan Kartini. Jadi di rumah sakit pemerintah ya Dok? Nggih, di jantung Kota Denpasar. Catur muka ke utara belok kiri. Lengkap. Lengkap. Saya dengar juga istrinya dokter, juga seorang dokter, betul? Iya, kebetulan dulu waktu saya pacari belum dokter. Baik. Dinikahi dokter. Baik. Jadinya dia juga seorang dokter. Nyonya dokter apa memang aslinya dokter? Sama seperti Bapak Camat, tentu ibunya ibu camat gitu. Dia memang dokter beneran. Istri kebetulan seorang spesialis patologi anatomi. Cuman kita beda cari makan ya, karena memang sengaja dibedakan. Untuk mungkin memperluas jaringan kali ya. Memperluas jaringan, networking ya. Kalau anak-anak ada berapa Dok? Anak-anak yang ada tiga. Satu putra yang paling sulung dan dua putri. Wah, mantap ini. Berarti sudah mewakili semua genre yang ada. Saya mau tanya ini, ada pertanyaan yang lucu nih tapi perlu ditanyakan. Cita-citanya sebenarnya memang pengen jadi dokter atau bagaimana Dok ceritanya Dok? Ini dulu waktu saya SMA sebenarnya enggak kepengen jadi dokter. Saya justru nanya sama orang tua sama paman, boleh enggak saya kuliah di Visipol? Ilmu sosial politik. Sospol, mau sekolah di Sospol saya. Sosial politik pada saat SMA itu karena waktu itu kan kok kayaknya keren sekali ya. Keren sekali orang Sospol itu. Tetapi oleh ortu dan paman waktu itu dikatakan nanti mau kerja di mana. Saya enggak tahu kalau Sospol itu kantornya di mana sih. Karena enggak bisa jawab. Argumen saya dimentahkan. Padahal sebenarnya mungkin kalau jadi kuliah di Sospol mungkin saya lebih hebat dari sekarang. Baik, saya percaya itu. Terus kemudian memutuskan untuk kuliah di kedokteran. Itu tahun berapa Dok? Mulai kuliah tahun 1995. 95, berarti kakak kelas saya. Iya, dia angkatan 95. Saya baru mulai kuliah tahun 97. Beda sedikit ya, 95 97 beda 2 tahun kita ya. 2 tahun. Tapi kok sepertinya lebih tua saya. Ya beda cuman di bawah hidung saja. Satu lebih lebat, satu enggak. Kuliah S1-nya di UNUD. Dia S1 di Udayana. S2-nya? Spesialis juga ngambil di Udayana. Di Udayana juga. Ada S lagi satu yang ketinggalan? Ada. Saya iseng S3. Iseng ya. Baik. Di Udayana juga. S3 disertasinya tentang apa, Dok?
disertasi saya S3 tentang bakteri Helicobacter pylori. Jadi saya yang Saya hanya nanya ini. Saya sebenarnya nggak mengerti. Apa sih itu, Dok? itu bakteri lambung Pak Wayan Swadi. Oh, Jadi bakteri dulu kan lambung. orang bilang bahwa sakit emah tuh hanya disebabkan oleh ngopi, oleh makanan pedas, makanan-makanan yang bersifat asam. Ternyata tidak. Ditemukan bakteri namanya Helicobacter. Jadi bukan helikopter ya. Helicobacter Iya, pylori. Nah, kemudian kebetulan dia ngambil yang pertama kali mengambil dari lambung pasien Ah, emah di Bali, lalu menumbuhkan bakterinya, lalu memberi nama bakteri itu, namanya Bali strain Bali 01, 02, 03. Nah, itulah yang kita jadikan disertasi. oh iya, baik. Berarti penyebabnya selain apa namanya faktor makanan, mungkin ternyata ada bakteri juga ya? Bakterinya, nggih. Oke. Dan saya dengar juga punya paten untuk itu, benar ya, Dak? Ya, jadi kita daftarkan di ini keren nih. di jurnal strain Helicobacter pylori strain Bali 01, 02, 03. Jadi kita yang melaporkan pertama kali dengan tim promotor dan kopromotor saya di Wah, Udayana. hebat sekali. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Dokter. Wah, keren. Mirip S1, S2, S3. Keren banget. Saya baru sampai S2. Ya, jadi Sebentar agak seimbang lagi. sedikit. Ya, sebentar lagi mungkin Habis akan. podcast ini daftar S3. Oke, Dok. Saya punya cerita lucu, Dok. Iya. Tadi dokter awalnya ingin sekolah di Visipol. Iya. Saya juga punya cerita lucu nih. Bahkan konyol banget cerita ini. Tahun 97 waktu saya mengikuti kemah ilmiah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Udayana. Kim. Kebetulan saya Kim. Kebetulan saya salah satu mahasiswa baru waktu itu. Dalam kemah itu kita disuruh membuat semacam biodata kita, termasuk di dalamnya cita-cita, Dok. Oh, cita-cita. Nah, yang konyol itu temen di sebelah tenda saya itu di seberang membuat cita-cita yang sangat unik sekali. Begitu senior-senior kami berkeliling memeriksa buku catatan, memeriksa kondisi tenda, diambillah buku hariannya. Ini siapa punya? Siapa? Saya senior. Oke. Begitu dibuka cita-citanya jadi dokter. Padahal sudah ikut Kim. Padahal sudah ikut kemah ilmiah mahasiswa teknik. Konyol sekali akhirnya ya atas restu dari senior dia disuruh pulang. Kamu pulang aja, nggak cocok kamu di sini. Oke, berikutnya saya juga sering lihat di medsosnya Dr. Sumo. Kadang bingung saya. Dr. Sumo ini adalah dokter yang suka sekali dengan dunia properti. Apa memang ada keinginan atau memang profesi sampingannya menjadi seorang arsitek, desainer atau bagaimana, Dok? Gimana itu, Dok? Saya tumbuh di keluarga yang notabene kok sepupu-sepupu saya kebanyakan arsitek dan sipil ya. Iya. Sepupu-sepupu yang saya ajak bergaul setiap hari, bermain, bercanda itu mereka insinyur semua Insinyur gitu semua. loh. Jadi ada rasa tergelitik dalam hati, apa enggak saya salah lahir ini? Sebenarnya saya dilahirkan sebagai insinyur, Iya, tapi hobinya dokter gitu loh. Oke. Aku sudah pernah cek DNA mungkin Bang, ada. Sehingga banyak-banyak belajar dari mereka. Oke. Gini kalau begini besi apa dipakai, kalau begini besi apa. Akhirnya mereka kehilangan pekerjaan dan pekerjaan saya tetap gitu. Baru saya mau tanya itu. Bagaimana nasib mereka sekarang? Sementara mereka juga punya pekerjaan sebagai konstruktur dan lain sebagainya, tapi tidak bisa meriksa pasien. Ini kelebihan narasumber kita, Dr. Sumo. Tapi keren, Dok, keren. Terus lanjut. Saya mau nanya nih. Di awal saya tanya yang ringan-ringan dulu nih. Apa ada pengalaman unik ya saat bertugas di rumah sakit Wangaya atau di tempat praktek? Kadang kan ada pasien ngeyel, kemudian ada pasien yang mesem-mesem. Saya yakin ada ini. Terutama yang itulah ya, yang pura-pura sakit biar dapat ketemu aja, terus yang marah-marah, yang nggak berani jarum suntik dan lain-lain. Ada nggak, Dok? Yang lucu, Dok? Oh iya, ada Pak Wayan, pasti itu. Jadi di setiap profesi itu pasti ada suka dukanya ya. Pasti ada, banyak sekali kisahnya. Yang menarik, menyentuh dan membuat rasa haru ya, saya ceritain ya. Oke. Rasa haru, sedih juga. Ini pasien yang penyakit zaman sekarang ya, pasien COVID-19. Oh ya. Dia kepingin sekali punya anak, udah 10 tahun menikah enggak punya anak. Sih. Lalu hamil
si ibu ini hamil, lalu positif COVID-19. Astaga. Nah, Oke. positif 19, masuk ruang isolasi, tidak boleh barengan kan dengan yang lain. Lalu suaminya positif akhirnya juga tertular dari si ibu ini. Lalu kita jadikan mereka dalam satu ruangan. 1 hari setelah mereka bersama-sama di ruangan, kondisi si ibu tambah berat, tambah sesak. Astaga. Lalu kita rujuk ke rumah sakit rujukan yang lebih tinggi. Kemudian kita rujuk ke rumah sakit Wangaya Denpasar. Di situ sang istri tambah sesak, tambah jelek, dan lacur, akhirnya si ibu meninggal dunia. Astaga. Meninggal. Bayangkan itu. Dia kepengen punya anak 10 tahun infertil. Sempat cerita begitu Ini sama cerita. dokter? Kebetulan ini masih saudara saya, masih saudara di kampung. Oke. Lalu meninggal. Dalam ajaran agama kita, saya tidak terlalu banyak memahami apakah memang begitu. Katanya seorang ibu hamil tidak boleh dikuburkan bareng bersama dengan janin yang dikandungnya kan. Oke. Lalu situasi awal-awal pandemi kan ribet ya, tidak ada ruang operasi khusus untuk pasien COVID-19 yang sekarang sudah ada di rumah sakit kita. Oke. Saat itu akhirnya si ibu itu diseksio, dikeluarkan bayinya tidak di kamar operasi, tapi di ruang perawatan biasa yang disetting sementara sebagai ruang operasi. Bayinya dikeluarkan, lalu perut ibunya dijarit kembali. Nah, bayangkan suaminya tidak tahu kalau istrinya sudah meninggal dan bayinya juga sudah meninggal, lalu diseksio dikeluarkan. Dan saya harus visite ketemu sama suaminya di sore harinya itu. Dari pagi sampai sebelum visite itu suaminya terus nanya ke saya, gimana istri saya, sudah membaik enggak? Semoga membaik. Astungkara membaik dok ya. Enggak bisa jawab saya itu. Enggak bisa jawab WA-nya. Lalu dia nanya juga, dok kenapa istri saya HP-nya enggak bisa dihubungi? Kenapa off terus HP-nya? Duh gimana caranya tuh? Stres. Itu kondisi yang sangat dilematis. Dilematis sekali sebagai seorang dokter. Astaga. Akhirnya sore itu saya belum sanggup ketemu sama suaminya ini. Karena masih ada hubungan saudara. Saya minta tolong sama teman saya untuk visite, untuk nengok ke dalam. Saya bilang saya sakit nggak bisa ketemu. Keluarganya dia sudah tahu semua. Tapi tidak ada yang memberitahu bahwa istrinya sudah tiada dan juga janinnya sudah tidak bisa diselamatkan. Keesokan harinya saya visite pagi-pagi, saya ke situ hari Minggu, saya ajak adik kandungnya masuk pakai APD lengkap. Saya masuk ke kamarnya, ternyata di kamarnya itu banyak sekali ada pisau Pak Wayan. Pisau banyak. Ya mungkin sebelumnya dipakai untuk ngelasin buah, ya ngilangin kulit buah apa itu. Saya berkeliling di kamar, saya pungutin pisau-pisaunya, saya bawa keluar ruangan. Karena si pasien atau suaminya ini ketika selesai kita beritahu bahwa istri dan anaknya tiada kan, kita nggak mungkin bisa nemenin dia terus menerus. Bayangkan dia harus sendiri, misalkan ada senjata tajam di situ. Bahaya kan? Pasti akan stres kan, macam-macam kan? Pengen punya anak sudah sejak lama, pas kejadian lalu akhirnya tiada. Saya sampai periksa jendela kamarnya, karena jendela kamarnya itu di sebelahnya sudah parkiran rumah sakit. Kebetulan jendela itu kunci mati Pak Yan, jadi nggak bisa dibuka. Seperti itu. Sampai seperti itu dilema kita di setahun terakhir ini. Seperti itu beban psikologisnya. Lah akhirnya syukurnya suaminya itu mau menerima, ya sudah tentu dengan nangis sesegukan ya. Betul. Dan sebagainya. Dan sekarang sudah ikhlas, sudah ikhlas semua. Tapi ikhlas itu sulit. Seperti itu, sulit sekali. Bayangkan itu, sulit sekali. Saya mendengar cerita itu apa ya? Jadi nggak bisa ngomong apa saya. Sulit. Ya, bayangkan dokter yang mungkin setiap minggu mengalami situasi seperti itu ya. Makanya kalau kita lihat, kadang kita tidak menyalahkan kalau ada dokter yang kadang cemberut, atau mungkin agak tegang pembawaannya gitu. Betul, ya dok ya. Betul. Tapi kalau dokter kok saya lihat enggak, saya sebenarnya banyak senyumnya, sama gitu. Juga happy orangnya. Saya sama juga. Di luar bertemu pasien, kalau menurut saya ya, di luar bertemu pasien, di luar bertemu teman sejawat di rumah sakit sesama dokter, sering-seringlah bergaul dengan yang bukan dokter. Itu kuncinya menurut saya. Karena kalau ketemu,
Bagus ini. Karena kalau ketemu sama orang-orang yang hanya satu profesi saja, Oke. ceritanya tidak akan ada di luar itu gitu loh. Seputar itu. Sehingga aja gitu ya? ketemu dia mikirin pekerjaan, ke rumah sakit mikirin pekerjaan lagi. Oke. Coba kalau misalkan di rumah sakit ketemu mereka sama pasien ketemu, di luar ketemu tukang bangunan, lain ceritanya. Lain ceritanya. Oh, Nah, itu salah satu seperti yang itu, menyebabkan dokter di luar profesi dokter selalu bergaul dengan orang lain. Iya. Main bulu tangkis ya. Main bulu Sudah pernah ikut All England mungkin? Olimpiade gagal. Saya baru tingkat RT. Oh gitu. Itu pun Ya. juara harapan. Juara harapan 6. Oke. Baik, sahabat Cakrawala, seru sekali. Kita sudah mulai menyindir-nyindir sedikit apa yang akan kita bicarakan di sesi 2. Kita break dulu sambil nyeruput yang sudah ada di depan kita. Ada Glory Water, ada kopi juga. Silakan Dokter Sumo mau yang mana. Kita kembali lagi sebentar di Cakrawala Podcast, tempat kita ngobrolin apa aja, karena apa aja bisa diobrolin. Stay tune. Hai pecinta bakso, bosen makan bakso yang itu-itu aja? Pengen nyobain bakso yang berbeda? Bakso super premium hadir dengan berbagai varian bakso. Lokasinya ada di Jalan Mertosari nomor 180B Denpasar, Bali. Tunggu apa lagi? Ayo mampir ke bakso super premium yang di cabang Sidokarya. Kalian juga bisa order through GrabFood atau GoFood. Kami tunggu ya. Perlu menerjemahkan dokumen secara cepat dan profesional? Denpasar Translator solusinya. Penerjemah kami adalah penerjemah tersumpah yang lolos kualifikasi UKP. Tunggu apa lagi? Segera terjemahkan dokumen kalian di Denpasar Translator. Your document is our priority. BCS Cleaning Service merupakan jasa kebersihan rumah, hotel, villa, dan tempat umum lainnya dengan menggunakan alat dan sumber daya yang berstandar internasional. Butuh jasa kebersihan? BCS saja. Oke sahabat Cakrawala Podcast, kita kembali lagi di Cakrawala Podcast, tempat kita ngobrolin apa aja, karena apa aja bisa kita obrolin. Masih dengan narasumber kita yang super keren, Dr. Sumo Wirawan. Kita masuk di sesi 2 nih sekarang. Kita bicara isu yang hot saat ini. Tadi udah kita sindir-sindir sih sedikit sebenarnya. Cuman kayaknya teman-teman juga perlu pencerahan nih dari seorang yang memang tahu persis apa yang terjadi saat ini. Tentang pandemi, Dok. Ya, pandemi yang kita hadapi saat ini, Dok. Masih berkaitan dengan pandemi vs stres tadi. Nah, tingkat stres seorang dokter sudah dokter ceritakan tadi di sesi 1, sedemikian beratnya bertugas. Nah, kira-kira sebelum saya masuk ke materi corona covid, caranya ngatur itu gimana sih, Dok? Selain kita nggak harus bergaul dengan orang di luar profesi kita, ada strategi khusus Kak? Misalnya di keluarga punya tips, kalau udah begini aja hilang. Kalau saya, Dok, ya, kalau sudah ngumpul di ruang makan, hilang stres saya. Kalau saya gitu. Kalau dokter gimana, Dok? Tapi kalau istri saya harus diajak jalan-jalan, Dok, baru hilang stres. Kalau dokter gimana, Dok? Gini, kalau menghilangkan stres saya ya, Nah. saya rutin selama pandemi ini sudah anak istri saya hafal. Aha.
Jadi saya tidak bisa tidur. Mhm. Saya tidak bisa tidur sebelum mendengarkan cengblong. Ah. Nah, itu. Oke, wayang kulit itu ya? Wayang kulit itu. Jadi setahun setengah ini HP sebelum tidur pasti saya cari YouTube-nya, saya taruh di bantal itu. Tidur sendiri dan si wayang itu bunyi Bunyi-bunyi sampai sendiri. pagi. Oh, gitu. Jadi saya memang cari YouTube yang auto nyambung dia. Ah, oke. Nyambung seperti itu. Setahun setengah ini Pak Wayan. Setahun setengah ini. Sebelum Berarti pandemi dia enggak begini. Oke, persis pada saat pandemi ini ya. Ya, jadi sebelum tidur Selalu mendengarkan itu, sesuatu dengarkan, yang lucu-lucu. Ya, jadi yang lucu-lucu. Teman-teman mungkin yang menonton podcast ini kan banyak punya hobi atau apa ya. Jadi teknik meredakan stres itu kan banyak sekali. Salah satu relaksasi. Ada juga teman-teman yang meredakan stresnya dengan yoga. Oh, oke. Dengan berolahraga juga. Berolahraga ketemu dengan teman-teman yang lain itu juga cukup meredakan stres. Betul. Misalnya dapat ngobrol setengah jam, 1 jam dengan teman-teman, tetapi berprokes ya tetap ya, memakai masker dan sebagainya. Oke. Namun Pak Wayan, yang menjadi stres yang amat sangat menghimpit kan ketika teman-teman kita di masyarakat yang kehilangan pekerjaan itu. Betul. Mereka kehilangan pekerjaan karena usahanya tutup. Atau memang di PHK dan sebagainya, itu yang saya tidak bisa ngasih solusi itu. Iya, betul. Itu kalau tidak stres Itu, aneh juga itu. Iya, betul. Pasti stres itu. Kalau sudah begitu terus dia masih bisa santai-santai, itu juga tambah aneh ya Itu juga sebenarnya. tambah aneh. Nah, cuman marilah kita bantu pemerintah dengan mengikuti semua sarannya. Jadi protokol kesehatan Kesehatan adalah betul. Kunci. Nah, itu. Kunci dari segala-galanya agar kita bisa segera bebas dari pandemi ini sehingga rilis stres pun akan cepat. Oke. Kita bisa ke pantai lagi, Betul, kita Dok. bisa ke gunung lagi. Berarti kira-kira yang menyebabkan kasus sekarang ini kembali merebak dan ya lumayan bertambah banyak itu salah satunya karena kendornya prokes ya, Dok. Menurut Dok gimana? Iya, betul. Nah, ada banyak faktor yang menyebabkan kita mengalami peningkatan kasus lagi ya. Yang pertama, nanti kita bahas lebih dalam itu adanya varian Delta. Varian Delta. Delta. Kedua, ada istilah euforia vaksin. Banyak anggapan di masyarakat bahwa ketika mereka sudah bervaksin, baik 1 kali maupun 2 kali, mereka sudah bisa bebas dan merdeka. Sudah merasa kebal dari Nah, COVID. ini ke euforia. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Meskipun sudah divaksin sekali maupun 2 kali, prokes harus tetap diterapkan terlebih dahulu sampai akhirnya kita mengalami yang disebut dengan kekebalan komunal, herd immunity. Apabila sekitar 70% atau lebih penduduk sekitar kita, kalau anggap di Bali misalkan, itu sudah bervaksin semua, baru kita mestinya euforia. Namun ketika angkanya masih 25% ke bawah, apalagi di bawah 50% belum. Nanti kita bicara lebih detail tentang vaksin. Nah, kalau sekarang kita banyak melihat nih di media, Dok, baik di televisi, kemudian di media sosial. Kadang-kadang ada juga pihak yang meragukan tentang virus corona ini. Ada kan? Pasti dokter pernah dengar kan? Gitu. Dari kacamata mereka tentunya. Nah, kalau menurut saya sih berpendapat itu boleh-boleh saja. Apa saja bisa diutarakan. Tapi tentu dalam podcast kita kali ini saya perlu sedikit pencerahan dong, Dok. Kalau virus corona ini sebenarnya ciptaan manusia atau bagaimana, Dok? Kira-kira, Dok? Sampai hari ini ya, virus corona ini ciptaan Tuhan. Jadi tidak ada orang yang bisa menciptakan virus dengan deretan urutan asam amino yang sampai sekian juta kopi. Nah, seperti itu. Jadi saya sudah pernah bicara dengan pakar virologi. Pakar virologi itu pakar apa? Pakar virologi artinya virologis. Jadi pakar virus beliau kompeten di bidangnya. Dok, bayangkan Dok, manusia misalkan punya gen 2 juta gitu misalkan. Nah, ini si virus ini lebih banyak gen dan juga urutan asam aminonya yang tidak mungkin diciptakan oleh manusia selain oleh kekuatan Tuhan yang Maha Esa. Beliau bilang seperti itu. Jadi virus corona ini adalah
suatu virus yang nyata dari famili atau keluarga coronavirus, di mana memang coronavirus ini banyak jenisnya dan akhirnya nyampe di virus corona COVID-19 ini pun akhirnya sekarang juga ada varian-variannya. Betul. Ada alpha, beta, delta, kappa, gamma dan sebagainya. Itu sebenarnya apa ya? Kalau saya sih ngeri, nggak ada sedapnya sih, ngeri, bukan ngeri sedap, ngeri banget gitu loh. Yeah. Karena virus ini bermutasi, Iya. menyesuaikan diri, kemudian Iya betul. turun lagi, menyerang masyarakat, menyerang manusia dengan lebih ganas. Apa yang menyebabkan seperti itu, Dok? Nah, begini. Kenapa mereka bisa resisten sekali? Iya. Jadi begini, virus corona yang saya bilang tadi alpha, beta dan sebagainya itu hanya penamaan secara alfabet saja. Didasarkan atas perbedaan dari mana dia asalnya ditemukan. Contoh, varian delta ini yang disebut dengan virus B1617 1617.2 seperti itu. Ini kan awalnya aslinya ditemukan di India. Di India. Oh. Lalu kenapa dia sampai ada di sini ya saya tidak tahu. Yang jelas pasti ada carriernya, pembawanya. Pembawanya apakah orang situ sempat masuk ke Indonesia atau orang kita yang sempat ke situ lalu balik lagi membawa ke sini. Perbedaan etnis, perbedaan suku, perbedaan status imunologis dan sebagainya. Status imunologi. Status imunologi dari status kekebalan tubuh. Nah, ibarat kata begini. Jadi virus itu misalkan begini. Misalkan virus itu ini. Lalu tubuh manusia tuh anggap ini. Ini si virus itu masuk ke sini ke dalam sel ini. Lalu untuk bisa menginfeksi sel-sel yang lain, dia harus keluar. Ini harus keluar lagi dari cangkir ini. Nah, untuk bisa masuk ke sini dia harus keluar lagi dari cangkir yang besar ini, si virus ini harus keluar. Pada saat dia menerobos keluar ini, wajahnya ini bisa berubah-ubah, ada pecah separuh, ada rengat sedikit, compang-camping, lalu dia masuk ke dalam botol ini, masuk. Setelah di dalam sini dia mengalami proses pengaktifan, perlengketan, bertambah banyak, penyesuaian diri. Ya. Lalu dia keluar lagi untuk menginfeksi sel ini di dalam tubuh satu ini. Itu sudah berulang kali dia bisa berubah. Sehingga dia masuk ke sini, dia keluar dari satu sel ke sel lain pun sudah bisa berubah. Bayangkan kalau dia dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Dari suatu etnis, suku bangsa, status imunologi yang berbeda. Pada individu yang berbeda. Nyebrang ke negara lain, itu berulang kali berubahnya. Seperti itu Pak Wayan. Itu baru satu sel ya? Itu baru satu sel, satu virus menginfeksi sel. Apalagi dalam satu tubuh ya? Dalam satu tubuh lalu keluar lagi ke tubuh lain, ke negara lain lagi. Benar. Sehingga itu yang membuat dia variannya menjadi banyak. Nah seperti itu. Oke. Namun jangan khawatir Pak Yan. Saya sudah khawatir nih Dok. Sudah khawatir. Asal kuncinya begini. Asal kuncinya tetap taat berprokes, memakai masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak ya. Kita udah menjaga jarak nih ya. Mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir, lalu menerima vaksinasi. Misalkan begini Pak Wayan ya. Katakanlah misalkan ini monyet, ini ekornya, ini mulutnya, ini badannya. Ini vaksin, disuntikkan ke tubuh kita. Misalkan vaksin A saya menerima ekor monyet dari si virus ini. Ada yang antigen dilemahkan, ada yang messenger RNA nama vaksinnya, model cara pembuatannya. Saya disuntikkan dengan vaksin model ekor monyet. Lalu Pak Wayan mendapat vaksin dengan model mulut monyet. Lalu teman kita mendapatkan vaksin tubuh monyet. Nah ketika si monyet itu datang lalu ketemu saya, tubuh saya akan mengenal karena saya sudah tahu ekornya. Pak Wayan meskipun nggak dapat ekornya, asalkan monyet ini datang, Pak Wayan sudah pernah ketemu mulutnya. Nah kalau teman kita itu misalkan divaksin, si virus datang, dia sudah kenal dengan badan monyetnya, sehingga si monyet ini pasti diketahui oleh tubuh kita. Meskipun saya dapat merek A, Pak Wayan dapat vaksin merek B, maupun teman kita dapat vaksin merek C. Asalkan monyet itu datang, saya bisa kenali dari ekornya, Pak Yan dari mulutnya, dia dari badannya, sehingga kita safe. Itu ya? Ya sehingga kita aman. Kalau pikirnya begitu ya? Harus begitu. Saya baru paham nih. Tapi nanti kita akan masuk ke sana. Ke vaksinasi nanti di sesi 3. Ini diubah. Yang terakhir ini di sesi 2 nih Dok. Terkait dengan membeludaknya kasus di
sekitar kita, khususnya di Denpasar kalau kita kan. Bulan Juni lalu itu kasus sudah tinggal 80 kalau nggak salah yang dirawat, dan itu sudah merupakan salah satu kabar yang sangat menggembirakan bagi kita. Betul. Nah sekarang tiba-tiba Juli ini begitu masuk varian Delta, yang seperti yang dokter bilang tadi, kita nggak tahu dia masuknya dari mana, tiba-tiba sudah ada di Bali. Ini sekarang sudah hampir 2.000 yang dirawat di rumah sakit. Nah tentu apa ya, sesuatu yang sangat menyeramkan ya dok. Gitu. Betul. Tapi kira-kira menurut dokter memang seperti itu ya, ganasnya varian Delta itu. Iya. Betul. Betul. Si Delta ini dia 6 kali lebih menular daripada 6 kali. 6 kali lebih menular daripada si corona aslinya itu. Sebelumnya. Iya. Dia 6 kali lebih menular, angka fatalitas atau kematian yang bisa ditimbulkan oleh dia juga Lebih tinggi. Iya. Dan katanya lebih cepat menular. Lebih cepat menularnya. Jadi satu orang yang tertular varian Delta ini kalau dia menularkan kepada orang lain yang sama-sama tidak berprokes, dia bisa menularkan sampai ke 1.500 orang yang lain seperti itu. Sangat cepat sekali. Nah, sehingga memang dia bisa meningkatkan jumlah kasus atau terjadi lonjakan kasus seperti ini kalau memang dia yang hadir itu. Cuman kan tidak semua pasien yang COVID-19 dilakukan genome sequencing. Genome sequencing itu artinya diambil darahnya atau sampel dari sekretnya, lalu dilakukan sequencing, dilihat urutan asam aminonya, matching dengan Delta, ini Delta. Tidak semua kasus dilakukan genome sequencing, tidak semua. Tetap karena memang satu biayanya mahal. Namun obatnya ya sama, antivirus, antibiotik, oksigen, jikalau memerlukan support terapi tambahan nafas buatan dengan ventilator atau dengan high flow nasal kanul, ya sama. Jadi varian Delta memang membuat kita khawatir, namun itu semua tetap bisa dikalahkan dengan berprokes dan menerima vaksinasi. Seperti itu. Kita kunci dulu sampai di situ. Sahabat Cakrawala, kita cukup dulu untuk di sesi 2. Kita udah masuk ini ke pembicaraan inti kita. Kita rehat dulu sebentar, tetap di Cakrawala Podcast, tempat kita ngobrolin apa aja, karena apa aja bisa diobrolin. Kita kembali lagi nanti di sesi 3. Stay tune. Bakso Super Premium hadir dengan berbagai varian bakso. Lokasinya ada di Jalan Mertasari nomor 180B, Denpasar, Bali. Tunggu apa lagi? Ayo mampir ke Bakso Super Premium yang di cabang Sidokarya. Kalian juga bisa order through GrabFood atau GoFood. Kami tunggu ya. Perlu menerjemahkan dokumen secara cepat dan profesional? Denpasar Translator solusinya. Penerjemah kami adalah penerjemah tersumpah yang lolos kualifikasi UKP. Tunggu apa lagi? Segera terjemahkan dokumen kalian di Denpasar Translator. Your document is our priority. BCS Cleaning Service merupakan jasa kebersihan rumah, hotel, villa, dan tempat umum lainnya dengan menggunakan alat dan sumber daya yang berstandar internasional. Butuh jasa kebersihan? BCS saja.
Kembali lagi di Cakrawala Podcast, tempat kita ngobrolin apa aja, karena apa aja bisa diobrolin. Di sesi 3, kita masih bicara soal pandemi, oke? Dokter Sumo, masih narasumber kita. Saya mau nanya nih dok, tadi udah sempat disinggung di sesi 2 mengenai vaksin. Mengenai vaksin dok. Tadi dokter menjelaskan apabila 70% lah kira-kira masyarakat kita sudah divaksin, baru kemungkinan pandemi ini bisa kita akhiri. Kira-kira begitu dok? Betul. Betul dok? Betul. Herd immunity itu dia akan muncul oleh vaksin atau oleh hal lain? Oke, baik. Ya. Baik Pak Wayan. Herd immunity atau kekebalan komunal atau kekebalan komunitas. Oke. Komunitas artinya kan sekumpulan orang-orang di dalam suatu tempat. Misalkan di ruangan ini misalkan ada 10 orang. Ketika 7 orang sudah divaksin, meskipun yang 7 orang itu terkena dan sebenarnya kan tidak sakit. Dia tidak sakit, dia juga tidak akan menularkan ke yang lain seperti itu. Jadi artinya kekebalan komunal ini dibuat dengan meningkatkan jumlah orang yang divaksin. Di orang yang divaksin itu kita anggap kebal, kita anggap imun terhadap serangan virus itu. Kalaupun dia kena, dia akan bergejala ringan atau bahkan tanpa gejala. Dia aja tidak sakit, gimana dia nularin ke orang lain gitu kesannya. Betul. Nah, sekarang dok, pertanyaan saya, untuk kasus orang yang sudah pernah kena COVID sebelum dia divaksin, nah, setelah dia kena COVID, katanya ini kan dia sudah bisa menjadi salah satu penyumbang Plasma konvalesen kepada orang yang terkena kalau darahnya sama. Nah kemudian setelah itu dia vaksin. Mana lebih efektif vaksin itu untuk orang yang sudah pernah kena COVID atau untuk orang yang belum pernah kena COVID langsung divaksin? Nah, karena beda-beda ini kasusnya. Oke. Ini basic daripada ilmu imunologi. Kalau manusia tidak ketemu 2 tahun atau 10 tahun kadang lupa. Karena memori kita itu menggunakan memori otak. Tetapi kalau yang namanya sel T kita itu mengingat. Ketika suatu hal sudah diingat oleh sel T memori namanya. Misalkan virus corona atau yang berupa antigen masuk ke dalam tubuh, dia akan ingat barang itu, si corona itu seumur hidup Pak Yan. Sehingga begini, mohon maaf ini agak beda sedikit. Kalau kita berbicara secara keilmuan basic imunologi, kalau orang yang sudah pernah terkena virus corona, confirm positif lalu hidup, lalu orang itu hidup survive, bertahan setelah dirawat maupun OTG, secara basic imunologi ya ini ya, basic imunologi. Sebenarnya orang ini nggak usah divaksin. Bayangkan. Lihat sekarang datanya di Indonesia, berapa juta orang yang sudah pernah terkena lalu sembuh. Berhasil sembuh. Bayangkan kalau itu tidak kita vaksin lagi. Berapa juta vaksin yang bisa kita hemat. Karena satu orang terima 2 dosis kan. Betul. Itu sebenarnya bisa kita hemat. Ini saya baru dengar penjelasannya. Kalau berdasarkan ilmu basic imunologi. Sel T memori itu dia sekali kena ingat seumur hidup. Beda dengan kita tidak ketemu 5 tahun. Siapa ya? Lupa saya. Itu memori otak. Kalau memori sel T seperti itu. Namun Pak Yan ya. Ada namunnya. Karena ini barang baru. Semua orang kepengen cepet. Semua orang kepengen merasa aman. Baik aman secara pikirannya sendiri maupun aman dari kebijakan mungkin pemerintah kita, sehingga akhirnya diambil suatu kebijakan baik kena maupun tidak sebaiknya divaksin. Semua divaksin. Sikat saja dengan vaksin, dengan perbedaan sedikit saja bahwa yang sudah pernah kena divaksinnya 3 bulan pasca dia opname kan begitu. Betul. Nah, lalu pertanyaannya tadi, yang mana lebih bagus, orang itu memiliki kekebalan akibat vaksin atau akibat pernah kena terus sembuh? Tidak ada orang yang kepingin memiliki kekebalan kena dulu gitu loh Pak Yan. Itu intinya. Jadi orang lebih bagus diinjus 2 kali sakit sedikit, tetapi akhirnya memiliki kekebalan. Karena kalau sampai kita menunggu punya kekebalan dari terkena. Ya kalau hidup
Iya, iya. Ya kalau akhirnya setelah kena teler kan nggak kebal Iya, jadinya. itu sama dengan Masuk yang, kardus. yang kemarin heboh di media sosial yang menghirup nafas Nah, pasien COVID, iya, kemudian mati. 2 orang itu kan. ya, Saya akhirnya baca. berangkat ke alam baka. Akhirnya berangkat. Nah, itulah kearifan lokal yang tidak arif ternyata. Oke. Kita kembangkan Iya. sendiri-sendiri. Mungkin dia mau melakukan penelitian semacam itu kali ya. Oke dok, lanjut. Nah jenis vaksin ini kan banyak dok. Jenis vaksin banyak, kemudian efeknya juga beragam. Iya. Nah efek yang ditimbulkan dari vaksin itu sesuatu yang wajarkah atau sesuatu yang patut dipertanyakan? Gimana, Dok? Oke. Efek dari vaksin itu sampai saat ini Ya, termasuk ringan Pak Wayan. ringan ya. Artinya apa? Vaksin jenis apapun, kita waktu kecil sampai dewasa begini kan sudah Udah banyak kita divaksin juga terima, kita ya? iya, hepatitis Polio, B, DPT, polio, BCG dan sebagainya. Itu yang paling waktu kecil aja meriang-meriang, sakit kepala, kadang ada diare, ada mual. Itu bisa ditangani 1-2 hari hilang itu. Ya. Memang ada beberapa orang yang memiliki hipersensitivitas, namanya sensitif sekali tubuhnya. Sensitif, Pada oke. orang-orang yang alergi, Oke. yang memiliki riwayat alergi, Tapi itu persentasenya kecil ya dok? kecil, sangat kecil. Dan itu sudah dipantau oleh pemerintah. Oke. Namanya kejadian ikutan pasca imunisasi, KIPI namanya. KIPI. Jadi pemerintah sudah jadi di tempat-tempat Pak yang divaksin itu pasti sudah ada tim dokter, tim medisnya Ya, betul. untuk memantau kejadian ikutan pasca imunisasi. Biasanya terjadi dalam 30 menit sampai 1 jam pertama. Itu yang menyebabkan setelah vaksin Iya, kita diminta nah, disuruh duduk dulu ya. Nah, alasannya nunggu sertifikat di print, padahal itu dipantau. Semacam Kalau dia observasi gitu, ya, dipantau pingsan gitu. nggak tuh orang habis vaksin. Kalau terjadi itu dilakukan sudah ada protapnya dan itu akan dicatat, dilaporkan berjenjang dari lurah, kecamatan, nasional. Angkanya sangat kecil sekali. Oke, good. Terus dok, kan sampai saat ini masih banyak juga nih masyarakat kita yang, waduh, nggak berani ya vaksin, takut gitu. Kira-kira saran dokter untuk sahabat-sahabat kita yang masih ragu-ragu untuk vaksin gimana dok? Oh, saran saya seperti di awal podcast ini tidak usah ragu-ragu untuk vaksinasi. Oke, jangan ragu-ragu. Vaksinasi itu sangat aman, vaksin itu sangat aman. Justru sekarang Pak Yan ya, angka di ICU COVID di Bali ya, yang saya lihat dari data-data dari teman-teman saya, Oke. hampir 90% mereka yang meninggal dan bergejala berat di ICU adalah mereka yang belum divaksin. Bayangkan itu. Jadi ketika ada kesempatan untuk mengambil vaksin, baik di kantor kelurahan, di kantor kecamatan, di rumah sakit, Puskesmas. di puskesmas, di bank, bahkan dan di sekolah-sekolah, ambil kesempatan itu. Jangan lagi banyak tanya. Kecuali memang sebelumnya ada riwayat alergi obat yang banyak. Oke. Atau lagi hamil, atau sedang serangan sesak asma, atau riwayat penyakit jantung, konsulkan dulu dengan internisnya atau kardiologisnya. Jika tidak ada hal-hal yang seperti itu, dapat jadwal vaksin saja, itu yang paling aman. Oke. Tapi banyak juga ya dok yang saya lihat kemarin memantau beberapa kegiatan vaksinasi. Ada yang tiba-tiba tensinya naik mungkin karena dia grogi atau takut kan. Kemudian ada yang baru tahu kalau dia punya komorbid, hipertensi dan lain sebagainya. Nah, untuk yang masyarakat kita yang memiliki penyakit penyerta seperti itu, berarti mereka harus ini dulu ya, menyempurnakan itu dulu ya, menyehatkan itu dulu ya dok. Ya Pak Oyan, di awal-awal vaksinasi itu kurang lebih 6 atau 7 bulan yang lalu, kriteria orang yang boleh divaksin dan tidak itu strict sekali. Hipertensi tunda dulu. Oke. Dulu loh ya, kira-kira 7 bulan lalu hipertensi tunda dulu, atur dulu, tensinya normal dulu. Gula darah diabetes tunda dulu, atur dulu, normal dulu. Namun seiring dengan perjalanan waktu, penelitian juga berkembang. Hebat sekali orang-orang kita dan researcher itu. Di dalam setahun setengah pandemi ini mereka sudah bisa mengeluarkan keputusan bahwa orang hipertensi itu bisa divaksin. Asal tekanan darahnya sudah lebih kecil atau sama dari 180 mm Hg. Di awal-awal vaksinasi tidak boleh di angka di atas itu berarti boleh. ya. Di awal-awal 7 bulan yang lalu 140 160 enggak divaksin Pak Yan. Sekarang di bawah 180 sikat vaksin. Gula darah juga begitu. Diabetes asalkan tidak ada tanda-tanda gangguan metabolisme akut seperti tidak sadar, kejang,
lemas dan sebagainya. Gula darah 200, lebih dikit 200, di bawah 300 vaksin saja sudah. Oke. Sudah seperti itu. Tapi mereka tidak akan memiliki efek Tidak akan. Oke. Karena itu sudah diteliti pada kelompok yang memiliki gula darah seperti itu dan juga pada kelompok hipertensi yang di bawah 180. Oke. Tidak apa-apa itu sudah. Makanya dikeluarkan aturan seperti itu. Tidak seketat 7 bulan lalu. 7 bulan lalu karena penelitiannya baru skupnya kecil sehingga banyak sekali pembatasan. Punya sakit jantung jangan divaksin. Sekarang enggak. Berarti penelitian itu terus dilakukan. Terus ya? dikerjakan Bergulir untuk terus ya? memperluas cakupan kelompok mana saja yang sudah bisa divaksin atau tidak, seperti itu. Keren. Iya. Baik, ini yang pertanyaan yang agak apa namanya fenomenal sedikit Iya. ya, yang di sesi 3 gini tentang vaksinasi. Ada yang mengatakan bahwa harus ada COVID dulu biar bisa jualan vaksin. saya pernah dengar sih begitu, Iya. Dok. Baca-baca gitu. Kok ada yang begini ya? Saya mau nanya nih sama dokter. Iya. Itu apa benar itu isunya begitu atau memang bagaimana sih sebenarnya? Nggak ngerti juga saya. Iya. Gini, harus COVID dulu biar bisa bisnis jualan vaksin. Oh enggak. Itu jelas-jelas tidak benar. Sampai saat ini ya saya nyatakan tidak benar. Entahlah kalau seandainya nanti dalam setahun 2 tahun kemudian misalkan diketemukan bahwa virus ini berasal dari mana, bocornya lab di mana kan banyak kita bacakan. WHO juga sudah meneliti. Betul. Ke tempat asalnya di Wuhan. Amerika juga sudah minta di zaman presiden sebelumnya ini kayaknya bla bla bla. Sampai detik ini belum ada hal seperti itu. Jadi para ilmuwan itu biasanya untuk menciptakan suatu vaksin biasanya perlu waktu antara 5 sampai 10 tahun Pak Yan. Ini betul-betul Berarti ini pengerjaan benar-benar sesuatu yang sangat dikerjakan cepat dengan sekali. kilat. Dalam setahun sudah bisa dihasilkan vaksin. Lalu dalam setahun dikeluarkan emergency use of authorization namanya EUA, penggunaan secara darurat dan akhirnya sudah bisa divaksin. Oke. Jadi sebenarnya kalau dinyatakan bahwa ini adalah suatu bisnis vaksin, bayangkan banyak sekali di media kita lihat bahwa beberapa negara miskin maupun negara berkembang justru mendapat sumbangan vaksin. Betul. Apa artinya sumbangan? Diberikan Diberikan gratis. secara cuma-cuma. Iya, Iya, betul. Kalau memang mau dibisniskan kan tidak ada suatu negara yang menyumbang vaksin ke negara lain, jual aja, double barangkali. Betul, Karena betul. kebetulan kebutuhannya sangat tinggi. Tinggi, ya. Itu buktinya disumbangkan. Oke. Kita juga menerima sumbangan dari Amerika, kita juga menerima sumbangan dari China. Ya, betul. Ya bahkan ketika merebak sekarang kasusnya sedang tinggi angka-angkanya, naik lagi. Banyak sekali yang nyumbang macam-macam ke kita. Saling bantu membantu negara itu. Nggak ada itu yang namanya bisnis. Lalu harus ada COVID dulu baru vaksin. Iya. Tapi kan yang namanya netizen Iya, kan, netizen. pendapat masyarakat ya Iya, wajar betul. lah. Sekarang kan udah terjawab, Dok. Saya juga baru diyakinkan hari ini gitu. Iya. Berarti kita udah tahu nih jawabannya. Di sesi 3 tentang vaksinasi kita udah kupas banyak tadi. Saya kira cukup dulu untuk sesi 3. Kita sudah mau masuk di sesi akhir nanti. Kita rehat dulu sebentar, tetap di Cakrawala Podcast. Tempat kita ngobrolin apa aja, karena apa aja bisa kita obrolin. Stay tune. Hai pecinta bakso, bosen makan bakso yang itu-itu aja? Pengen nyobain bakso yang berbeda? Bakso Super Premium hadir dengan berbagai varian bakso. Lokasinya ada di Jalan Mertasari nomor 180B Denpasar, Bali. Tunggu apa lagi? Ayo mampir ke Bakso Super Premium yang di cabang Sidokarya. Kalian juga bisa order through GrabFood atau GoFood. Kami tunggu ya. Perlu
menerjemahkan dokumen secara cepat dan profesional? Dan Pasar Translator solusinya. Penerjemah kami adalah penerjemah tersumpah yang lolos kualifikasi UKP. Tunggu apa lagi? Segera terjemahkan dokumen kalian di Denpasar Translator. Your document is our priority. BCS Cleaning Service merupakan jasa kebersihan rumah, hotel, villa, dan tempat umum lainnya dengan menggunakan alat dan sumber daya yang berstandar internasional. Butuh jasa kebersihan? Cek saja. Ketemu lagi teman-teman, masih di Cakrawala Podcast bersama narasumber kita yang sama, Dr. Suma Wirawan. Kita masuk di sesi klimaks. Bahasa kedokteran. Dengar klimaks Iya, itu iya. asam riwing gitu. Iya, ada S di belakang ya, klimaks. Oke dok, tadi penjelasannya tentang pandemi sudah, tentang macam-macam dari vaksin juga sudah. Terima kasih banyak. Sekarang kita masuk ke sesi yang lebih rileks sedikit dok. Kira-kira apa harapan dokter tentang dunia kedokteran di Indonesia, khususnya di Bali lah? Kira-kira harapannya apa sih? Ya harapannya ya dalam waktu dekat ini ya supaya pandemi ini cepat selesai ya pasti. Itu ya. harapan semua orang itu dok. Harapan semua Ya, orang betul. sehingga kita bisa bekerja seperti semula. Saya pakai baju jas putih, ganteng gitu wajah kelihatan gitu kan enak. Ya. Jadi senyum lebar, kumis apa terlihat. Oke. Nah seperti itu. Kalau sekarang belum bisa ya dok? Sekarang belum bisa. Iya, harus semua pakai. serba tertutup. Iya, ya. Oke, baik. Harapan Harapan pertama, seperti COVID itu. segera berakhir. COVID segera hilang. Pak Yan, di setiap bencana Selalu ada hikmah. selalu ada hikmah yang baik. Oke. Nah hikmah baik yang sudah terjadi di bidang kesehatan yang mungkin teman-teman semua tidak tahu. Sekarang nyaris setiap rumah sakit daerah sudah Ya. punya PCR loh Pak Yan. Oh dulu enggak punya. Oh, dulu enggak ya? Dulu mimpi saya punya PCR di rumah sakit tempat saya Tempat bekerja. dokter Iya. bekerja. Jadi kalau saya dulu mem-PCR suatu bahan, saya kirim ke Mataram, dikirim ke Oh, ya? Surabaya, iya Surabaya dan sebagainya. Yang terdekat itu di Surabaya, Mataram Di seperti itu? Mataram dulu itu tahun 2001 Sebelum pandemi itu ya. Iya. duluan Mataram yang punya. Ah, Sekarang hampir rumah sakit daerah di Bali semua sudah punya alat PCR. berarti itu Karena- penting itu banget sangat ya. penting sekali. Oke. Bukan hanya COVID saja yang bisa dideteksi di TBC, demam, tifoid. Oh, I see. Jadi bisa Berarti bisa kelihatan juga untuk bener penyakit itu ya. lain ya? Sekarang rumah sakit sudah tambah komplit. Ventilator, alat bantu nafas Ya. yang dulu kita kepemilikannya terbatas. Sekarang lebih banyak sekali. Banyak ventilator sampai melebihi jumlah bed di ICU maupun di ICU. Oke. Itu juga itu manfaat sisi positifnya dari ya? hal ini. Ketiga, penambahan jumlah bed, penambahan obat-obatan. Kita bekerja jadinya dengan sistem yang lebih terstruktur dan sistematis jadinya sekarang. Oke. Lebih rapi. Tenaga-tenaga medis, dokter, perawat, insan-insan rumah sakit juga sekarang jauh lebih disiplin. Cuci tangannya, penggunaan APD. Lebih aware ya? Lebih aware kita. Jadi begitu. Karena kita Jadi, dipaksa oleh keadaan begitu dipaksa ya? oleh keadaan. Nah, harapan saya ke depannya ya artinya dengan meningkatnya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, ya kita maksimalkan ke depan untuk membantu masyarakat. Pasca pandemi ini banyak Ya. pekerjaan yang masih harus kita selesaikan. Oke, termasuk juga dari sisi pelayanan yang mana Iya. kadang kita dengar kalau rumah sakit pemerintah, mohon maaf, banyak juga yang mengatakan, apa karena di rumah sakit pemerintah ya pelayanannya kurang maksimal gitu ya. Iya. Berarti kira-kira nanti harapan kita supaya bisa dimaksimalkan lah Ya, begitu, Dok. dimaksimalkan. Gitu, Jadi pemerintah sudah sudah habis-habisan membantu dan rumah sakit sekarang nampaknya semakin lengkap. Dok. Ya. Tenaga juga semakin banyak. Ya kedepannya kita harapkan pelayanan kepada masyarakat justru harus semakin lebih baik seperti Sip. itu. Oke. Nah, terus harapan dokter sendiri terhadap organisasi dokter, kemudian terhadap senior-seniornya Pak Dokter dan junior-juniornya apa sih?
Harapan saya terhadap teman-teman di kalangan medis ya. Jadi kita harus terus bersatu, saling bahu membahu, saling mengingatkan, saling bantu di masa pandemi ini agar kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Berarti harus satu bahasa ya, Dok? Harus satu bahasa. Ya, karena fenomena yang sekarang kan ada beberapa bahasa ada beberapa dari bahasa. dokter-dokter Betul. yang memiliki pandangan Ya. yang berbeda lah Ya. tentang pandemi. Betul. Saya juga mengajak kepada teman-teman agar turut aktif memberikan edukasi kepada masyarakat melalui saluran-saluran yang ada. Bisa mempergunakan media sosial, bisa lewat seminar, webinar, Zoom dan sebagainya. Jangan hanya mengadakan acara-acara tersebut untuk kalangan internal saja. Oke. Kita keluarlah. Keluar. Seperti acara ini, acara podcast ini. Out of the box. Ya, seperti podcast ini. Podcast ini, Semoga oke. ada manfaatnya. Oh, pasti ada manfaat. Jadi kita bawa keluar. Kalau kita membicarakan tentang penyakit di kalangan kita saja, pada tahu semua sudah itu. Jadi kalau kita bagikan keluar dengan bahasa mereka, dengan bahasa awam, itu banyak yang mendapatkan manfaatnya. Oke. Pakai saluran-saluran yang ada untuk mengedukasi masyarakat. Suara-suara yang melemahkan perjuangan kita di pandemi atau yang mendiskreditkan pemerintah, kita bantu, kita hilangkan itu supaya kita satu padu. Tidak ada istilahnya dalam tanda kutip sekarang nyinyir-nyinyir terhadap perjuangan pemerintah dan juga terhadap dan juga perjuangan orang-orang medis Betul. di dalam pandemi ini. Ya, Kita ya. bantu itu Keren aja. sekali. Karena hidup sudah susah ya, Dok ya. Susah, Jangan ya. dipersulit lagi lah. Iya. Kalau misalnya bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit gitu kira-kira ya. Setuju. Kita konsep inilah menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya. Pegadaian kira-kira. apa ya? Oke, Dok, luar biasa nih, seru sekali sahabat Cakrawala Podcast. Kita udah bicara tentang banyak hal ini, terutama mengenai pandemi dan vaksinasi yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita. Dr. Sumo sudah memberikan penjelasan yang panjang lebar dan kami yakini informasi itu betul adanya karena beliau adalah seorang praktisi langsung di rumah sakit dan setiap hari memang ngurusi pasien COVID ya, Dok ya. Ya, kita doakan supaya beliau sehat selalu. Oke, Dok. Kira-kira Dok, pertanyaan berikutnya nih. Anak-anak saya kan ada nih keinginan jadi dokter. Tipsnya gimana sih, Dok? Mereka tuh kemampuannya standar-standar banget nih. Bapaknya begini, S2 kok anaknya dibilang standar. Enggak lah. Apa ya Pak Yan ya? Ada nggak pelajaran khusus yang memang harus dikuasai dulu Nggak oleh ada ya, mereka? Pak Yan. Tidak ada itu. Jadi kita kan kalau SMP sama SMA itu nggak boleh memilih pelajaran kan. Iya, betul. Jadi ketika kita mata kuliahnya ada Mata pelajaran, Dok. matematikanya, meskipun nggak suka ya harus diikuti. juga. Ketika fisika nggak suka harus juga. Kimia nggak suka iya juga. Nggak bisa kalau mau jadi dokter itu hanya belajar biologi saja, nggak bisa. Jadi apalagi sistem penilaian SNMPTN maupun SBMPTN itu kan melibatkan semua. Bahkan PPKM dan bahasa Inggris juga masuk ke penilaian. Iya betul, masuk di situ Ya, juga. jadi kan harus dipelajari semua. Prinsipnya adalah tekun dan ulet saja Pak Yan ketika SMP maupun SMA itu. Jadi kalau memang orang itu kepengen jadi dokter, itu saat sekolah menengahnya itu memang betul-betul harus 80% dipakai belajar ya. Oke. Membaca dan membaca. Yakin dah kalau putra-putrinya Pak Yan atau putra-putri teman-teman podcast kelihatan 80% itu membaca terus jadi dah itu barang. Seperti itu. Jadi itu barang. Jadi itu barang pasti. Oke, tapi katanya sih biaya kuliah kedokteran mahal ya, Dok? Benar, Dok? Relatif Pak Yan. Oh, ya. relatif. Oke. Yang saya dengar karena kebetulan anak belum ada ya kuliah di kedokteran. Kalau di Fakultas Kedokteran swasta mahal Pak Yan. Agak mahal ya. Tetapi kalau anak-anak kita bisa bersaing lalu mendapatkan kursi di perguruan tinggi lewat negeri, ya. lewat jalur testing biasa, saya tidak tahu lupa yang mana SNM yang mana SBM. Oke. Kalau zaman kita dulu jalur undangan, PMDK namanya, PMDK, ya, betul. atau jalur testing UMPT namanya. UMPT, ya. Artinya kalau memang tekun rajin belajar bisa lewat jalur UMPT, tidak banyak sumbangan di Pak Yan. Artinya standar-standar Ya, saja. ya. Bahkan saya dengar terakhir ya 20 juta itu Sudah cukup. sudah masuk itu Sudah untuk masuk. FK untuk pertama loh. Tapi dia ya. nggak tahu kalau sekarang yang namanya SPP itu pakai UKT Pak Yan. Dari yang termurah sampai yang termahal. Katanya semakin
tinggi nilainya, semakin kecil rankingnya, bayar semakin rendah. Oh, berarti ada semacam reward untuk yang pinter ya? Iya betul. Jadi semacam mungkin subsidi silang. Subsidi silang barangkali. ya, betul. Jadi jangan takut dulu bercita-cita karena tidak adanya biaya. Iya, Masuk itu saja dulu. Yang penting bisa keterima, nanti bisa jatuh ke kolam, nanti berenangnya sampai sana juga gitu loh. Terserah megap-megap, caranya pegangin teman, pegangin kayu, yang penting nyampe gitu. Oke, terima kasih dok. Terus kedepannya gimana dok? Ada rencana mungkin mau bangun rumah sakit atau ada nggak mimpinya dokter itu seperti itu? Sekarang saya nggak lagi bermimpi seperti itu ya. Dulu di awal-awal tamat dokter spesialis ada keinginan begitu Pak Yan. Sekarang dokter mengelola klinik nggak? Nah, saya dan istri cukup punya klinik swasta saja. Klinik saya itu dari tahun 2008. 2008. Sudah ada klinik lantai 3, ada rawat inapnya juga dulu. Oh, dulu. Dulu. Sekarang enggak saya fungsikan lagi untuk rawat inap karena harus ber-BPJS. Kebetulan seperti juga itu. mohon maaf enggak nutup operasionalnya untuk merawat inap. Berarti pasien. hanya untuk perawat jalan, Rawat jalan aja ya. Kalau rawat inap ya saya bawa ke rumah sakit saja. Oke. Cita-cita untuk punya rumah sakit itu sudah saya kubur jauh. Udah kubur jauh. Sekarang cuman pengen cita-cita punya anak kuliah itu aja. Oh gitu. Iya. Punya anak kuliah kedokteran atau kuliah? Ya seperti saya bilang tadi, 2 orang kepingin, 1 orang jijik. Luar biasa. Saya kira ada rencana mau bangun rumah sakit yang mungkin perlu investor atau apa kan? Mungkin dengan Pak Wayan kalau mau memodali saya siap. Luar biasa, seru sekali. Satu lagi sebelum kita tutup, saya mau minta tips nih dari Dr. Sumo. Kalau kita lihat kesehariannya di media sosial, selain aktif di rumah sakit, kemudian aktif juga di dunia bangun membangun, dokter ini juga rajin sekali berolahraga. Apakah itu salah satu tipsnya? Kita tanya aja. Apa sih kira-kira tips yang paling ideal untuk kondisi saat ini sehingga kita bisa tetap sehat dan bisa beraktivitas? Apa dok? Baik, terima kasih. Yang pertama istirahat yang cukup Pak Yan ya. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Saya ngasih tahu bisa istirahat yang cukup. Meskipun saya sendiri kurang beristirahat. Iya, saya lihat kemarin nonton bola gitu ya jam 3 pagi. Istirahat cukup. Jadi buat teman-teman yang tidak memiliki aktivitas seperti dokter di mana HP harus terjaga 24 jam, istirahat yang cukup pasti bisa. Oke. Minimal kalau orang bilang 8 jam saya enggak setuju ya. 5 jam aja cukup. 5 jam cukup, Tidur, yang penting tidur pulas. Tidur pulas 5 jam. Oke. Kemudian yang kedua, makan makanan yang bergizi. Nggak usah mahal. Ikan juga murah. Nggak bisa beli, mancing saja boleh. Kan begitu. Oh, gitu Atau ya. nggak bisa mancing, minta ikan sama teman yang mancing gitu kan. ya, Makanan yang bergizi lah. Ya. Yang ketiga, ya berolahraga. Berolahraga itu tidak harus mahal. Suka lari ya lari, suka bulu tangkis ya bulu tangkis, suka kasti ya kasti, suka main guli ya main guli gitu. Yang penting ada aktivitas unsur fun dan happy-nya. Karena tidak setiap aktivitas itu ada unsur happy-nya Pak Wayan. Contoh disuruh nyapu sama nyiram kan enggak happy tuh. Ya, betul, Meskipun betul. sama-sama keluar kalori tapi unsur fun-nya enggak ada. Enggak bisa disebut olahraga itu. Oke. Olahraga adalah aktivitas mengeluarkan keringat, ada unsur happy-nya. Oke. Itu olahraga. Kalau saya senang lari dok, Nah. lari dari kenyataan. Iya. Oke, ada yang lain cukup? Yang lain lagi satu Pak Yan, hiburan. Hiburan. Cari hiburan. Hiburan. Hiburan itu kan banyak ya. Ada yang seperti saya tadi Ya. suka dengerin kaset wayang. Teman-teman mungkin suka nonton film di Netflix atau di YouTube. Oke. Sekarang banyak sekali tuh yang lucu-lucu di Facebook itu. Yang sangat menghibur ya dok. Aktif-aktif dan kreatif sekali teman-teman kita yang buat video-video itu. Termasuk Cakrawala Podcast. Nah, Cakrawala Podcast ini saya wajib di subscribe ya, karena informasinya selain dibincangkan itu sangat penting. Itu saja Pak Yan, hampir sama dengan tips-tips teman yang Simple sekali ya. lain. Simple sekali. Enjoy life, kurangi stres, itu saja. Enjoy life, kurangi stres. Oke. Terima kasih dokter. Kita tepuk tangan dulu. Kita udah masuk di sesi akhir dari podcast kita kali ini bersama narasumber kita yang super cool, keren, Dr. Sumo Wirawan. Terima kasih banyak Pak Dokter. Sama-sama, Tadi Pak Wayan. pencerahannya sudah banyak dan tentu bermanfaat ya. Karena konsep kita di Cakrawala Podcast, kita bisa ngobrolin apa aja, karena apa aja bisa kita obrolin, asal bermanfaat gitu loh. Tentu
nanti teman-teman saya minta masukannya juga di komen di di YouTube kita, di channel YouTube kita, kemudian di subscribe. Oke, di like juga jangan lupa. Terima kasih sekali lagi Dr. Suma Wirawan atas waktunya untuk podcast kita kali ini, bincang-bincang yang sangat seru. Dan terima kasih juga untuk para sponsor dari Indonesia Translator, kemudian dari Ben Laris Digital Marketing, kemudian dari Duta Cakrawala Sentosa, kemudian dari pimpinan redaksi Swarga News, kemudian dari Top An Oil, dan satu lagi yang paling seru ini punyanya Dr. Sumo nih dari Babi Guling Rahayu di Nusa Dua. Terima kasih sekali lagi. Podcast kita close hari ini dengan segala kekurangan. Kami mohon maaf dan tentunya kita akan ketemu lagi di podcast yang akan datang. Tetap di Cakrawala Podcast, tempat kita ngobrolin apa aja karena apa aja bisa kita obrolin. Thank you.